Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang beliau diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, yang beliau telah berjuang, berupaya menyampaikan risalah Allah, menunaikan amanah dengan sempurna agar Islam ini sampai kepada setiap insan di muka bumi ini. Semoga Allah kelak mengumpulkan kita bersama beliau. Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk Khadijah, untuk Aisyah, untuk Saudah, untuk Hafsah, untuk Zainab, untuk Ummu Salamah, dan untuk istri-istri Nabi yang lainnya. Yang mereka juga telah berjuang mendampingi Rasulullah SAW dalam suka dan duka. Kita bisa bayangkan nih, bagaimana sulitnya menjadi pendamping manusia terindah di muka bumi ini. Karena hidup manusia itu bukan bergelimang harta, bukan berbalut kesenangan, tapi hidupnya berbungkus penderitaan, perjuangan, pengorbanan, karena memang hidup untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kalau kita mendengar rumah Nabi alaihi salatu wassalam tidak ada makanan pun di dalamnya. Yang ada hanya air. Yang akhirnya membuat Nabi alaihi salatu wassalam hari itu terpaksa berpuasa. Dan kita dapat melihat kondisi rumah beliau. Apakah perabotan yang di dalamnya membuat para wanita, para istri betah di dalam rumah? Mungkin wanita sekarang kalau masuk ke rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha, dia akan bersedih. Dia melihat pemandangan yang begitu memprihatinkan. Iya. Bagaimana Umar bin Khattab menangis radhiyallahu taala anhu ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar yang membekas di perut Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi istri-istri Nabi, mereka terus berjuang mendampingi Nabi alaihi salatu wassalam, mengontrol syahwat, keinginan, ambisi yang terkadang membuat mereka harus bersabar ekstra. Tapi alhamdulillah mereka sukses. Dan istri-istri Nabi di dunia adalah kelak istri-istri Nabi di akhirat. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, khususnya para ummahat. Mungkin sebagian melihat sejak pandemi yang masjid aktivitasnya dikurangi, bahkan sempat ditutup. Kajian-kajian tidak diperbolehkan, yang membuat keimanan sebagian orang menjadi pudar, menjadi lemah, luntur, bahkan sebagiannya mulai nampak kecondongan kepada kemaksiatan. Ya, mungkin tidak semua, tapi fenomena itu terjadi. Kajian online seperti ini tidak terlalu membantu.
walaupun tetap ada dampak positifnya daripada tidak sama sekali. Tapi kehadiran mereka di rumah atau di masjid untuk menyimak kajian bersama sahabat-sahabat mereka, bersama kawan-kawan mereka, melihat yang satunya menulis, yang satunya menyimak dengan seksama, membuat hati jadi termotivasi untuk menjadi seperti mereka. Tapi pemandangan itu selama pandemi tidak bisa dinikmati. Dahulu pada awal hijrah, pada awal kita meniti jalan istiqamah, kita penuh semangat. Di mana ada kajian, di mana ada kitab, di mana ada ceramah, kita berusaha untuk menghadirinya. Kita mengajak keluarga, mengajak pasangan hidup kita untuk duduk menyimak, walaupun tempatnya jauh. Tapi sekarang kita mulai malas, mulai memilih santai. Kita mulai sibuk dengan dunia kita yang dahulu. Mungkin kalau kita lihat rutinitas kegiatan kita dalam sehari, sepertinya banyak yang kurang berguna. Walaupun mungkin bukan dosa. Ahibati fillah, hal yang seperti ini sebenarnya wajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna likulli amalin syirah thumma fatrah. Sesungguhnya setiap amalan itu ada fase semangatnya, membaranya, dan ada masa loyonya yang disebut futur. Nabi menyebutnya fatrah. Faman kanat fatratuhu ila bid'ah faqad dhalla. Barang siapa yang loyonya mengantarkan dia kepada perbuatan bid'ah, maka dia tersesat. Wa man kanat fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada. Tapi barang siapa yang loyonya itu tetap mengantarkan dia kepada sunnah Nabi SAW, maka dia telah mendapatkan petunjuk. Hadis riwayat Ahmad. Ahibati fillah, setan itu tidak pernah pensiun. Bukan berarti tatkala kita hijrah, tatkala kita mengikrarkan kita akan berubah menjadi lebih baik, kita tidak ingin seperti yang dahulu, dan kita benar-benar telah meninggalkan dosa-dosa yang dahulu kita melakukannya. Kita dahulu tidak pakai jilbab, mungkin sebagian para wanita. Yang dahulunya mungkin sholatnya bolong-bolong, tapi ketika dia hijrah, dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, dia tidak pernah meninggalkan sholatnya. Dia tidak pernah menyingkap auratnya. Dia tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Tapi setan melihat ada kesempatan lain di dalam sosok yang sudah hijrah ini. Dia akan menunggu masa loyonya. Di situ dia akan bekerja keras. Kalaupun masa loyonya tidak lama, maka dia akan berpikir bagaimana masa semangat beribadahnya itu mengantarkan kepada ketidakditerimaan amalan. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-A'raf ayat 200 sampai 202 tentang kerjaan setan. Apa yang dia lakukan sebenarnya? Nah, tafadhal untuk dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina ittaqaw idza massahum ta'ifun minasy syaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun.
wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Nah, Sesungguhnya orang-orang yang ayat yang bertakwa sebelumnya dibaca, yang 200, apa? Baik Ustaz. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Dan teman-teman mereka, orang-orang kafir dan fasik, membantu setan-setan dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Allahu Akbar. Jadi nggak ada yang namanya setan pensiun. Dia akan terus bekerja keras. Tapi orang beriman, ketika dia tergoda dengan bisikan setan, dan dia terjebak, terjerumus dalam perbuatan dosa, dia langsung ingat sama Allah Azza wa Jalla. Dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di sini kita lihat Allah menyuruh kita kalau digodain setan, ada bisikan setan, apa yang kita lakukan? Membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim bukan hanya dibaca tatkala kita hendak membaca Al-Qur'anul Karim. Bisikan itu datang, kita ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Datang lagi, baca lagi. Ahibati fillah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Iman itu dapat menjadi usang di dalam hati kalian. Sebagaimana usangnya pakaian. Maka mohonlah kepada Allah agar Allah memperbaharui keimanan kalian di dalam hati. Ahibati fillah, kita tatkala beriman, memulai sesuatu dari masa yang penuh dengan dosa, kemudian kita pindah kepada fase hijrah, kita taat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita akan mengalami masa semangat. Tapi ketahuilah bahwa amalan itu tergantung penutupnya. Tergantung bagaimana akhir hidup kita. Karena kita melihat ada orang-orang yang dahulu istiqamah bersama kita. Yang dahulu hadir di kajian bersama kita. Yang semangat untuk melakukan berbagai aktivitas dakwah keagamaan. Jadi panitia ini siap berkorban. Yang tahu-tahu dia hilang dari peredaran. Ada di mana dia? Maka orang itu akan dilihat akhir dari kehidupan. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai datang kematian kepadamu. Artinya kita boleh berhenti melangkah dalam ketaatan ini tatkala ajal menjemput kita. Udah selesai tugas kita. Tapi sebelum itu kita harus berjuang. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan balasan untuk orang-orang yang istiqamah. Apa yang Allah akan berikan kepada mereka?
Di surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sampai ayat berapa? Sampai ayat 32. Baik, Ustaz. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim wa man ahsanu qawlan. Hasbuk, cukup. Baik, Ustaz. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan padamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Barakallahu fiik. Ya, mereka yang istiqamah setelah mereka mengatakan kami beriman, terus sampai ajal menyebut mereka, maka malaikat-malaikat akan turun memberikan kabar gembira. Disebutkan turunnya malaikat itu tatkala ajal menjemput mereka. Biasanya orang kalau mau mati takut dengan yang ditinggal, takut dengan apa yang akan dihadapinya. Maka dikatakan kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Ahibati fillah, semua usaha, setiap waktu yang kita habiskan di muka bumi ini kelak akan dimintain pertanggungjawaban. Karena Allah telah berikan segala fasilitas kepada kita. Tubuh yang ada, panca indera yang kita miliki, jantung yang berdetak, kaki yang dapat berjalan dengannya, rizki yang sudah dijamin, itu kelak akan dimintain pertanggungjawaban. Dan Allah akan berikan sesuatu yang tidak dalam bayangan manusia. Kata Allah, walakum fiha ma tashtahihil anfus. Bagi kalian segala yang diinginkan oleh jiwa kalian. Bas, silahkan kau berpikir. Apa yang kau inginkan? Engkau kepingin apa? Tapi sekarang kita harus berjuang untuk mendapatkan itu. Tatkala ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, mengatakan, ya Rasulullah, afil jannati faras, apakah di surga ada kuda? Ini orang seneng banget sama kuda. Ya, kendaraan yang paling mewah pada waktu itu adalah kuda. Dengan segala jenisnya, bentuknya. Dia bertanya, apakah di surga itu ada kuda? Kata Nabi SAW, idza udkhiltal jannah, kalau engkau dimasukkan ke dalam surga, utita bi farasin min yaqutatin hamra, maka akan didatangkan kepadamu seekor kuda yang terbuat dari permata berwarna merah. Lahu janahan, yang memiliki dua sayap. Yatiru bika haitsu syi'ta, dia akan terbang bersamamu kemanapun engkau mau. Allahu Akbar.
Sekarang kita lihat anak-anak kecil ya seneng sama kuda poni, sama kuda macem-macem ya, yang lucu kata mereka. Semua nanti Allah akan berikan di surga. Tapi kalau futur itu terus menghampiri kita dan kita tidak mengobatinya, yang ditakutkan su'ul khatimah. Fenomena futur yang kita lihat apa sekarang? Atau yang kita rasakan? Malas melaksanakan sholat atau ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, nggak lagi baca Quran. Dulu rajin baca Quran tiap hari, one day one juz, atau 1 hari setengah juz, atau 1 hari 1 halaman. Sekarang enggak lagi. Malas menghafalkan Quran, nggak ada murojaah, nggak menghadiri majelis-majelis ilmu, tidak lagi mengikuti kegiatan-kegiatan dakwah, bakti sosial, berbagi dengan masyarakat, merasa sesak dadanya, banyak pikiran, banyak kegalauan, dan terkadang mulai berani berbuat dosa dan merindukan masa lalu yang penuh dengan kemaksiatan. Lalu biasanya kita nggak nyaman kumpul orang baik lagi. Kita mulai berganti kawan. Ahibati fillah, kondisi futur itu ada 2. Yang pertama, kondisi yang menyebabkan dia malas melaksanakan ibadah yang wajib dan berat untuk melaksanakan yang sunnah. Bosan menuntut ilmu. Kegiatan-kegiatan yang serius dia lebih memilih santai. Dia memilih ya nggak ingin dikasih tanggung jawab, nggak ingin dikasih beban. Ini sebenarnya kondisi yang natural ya, yang akan terjadi dengan semua manusia dalam fase kehidupannya. Tapi seorang muslim dalam kondisi seperti ini, dia nggak melaksanakan dosa dalam fase ini atau dalam kondisi ini, dia hanya malas. Tapi nggak sampai terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Apa yang harus dilakukan? Maka dia harus menyelamatkan yang wajib. Yang wajib harus dia pikirkan. Ingat, sholat nih wajib. 5 waktu nih wajib. Nggak boleh sampai bolong. Mungkin qobliyahnya boleh ditinggalin. Karena memang bukan yang wajib. Ba'diyahnya oke. Nggak lagi. Soal puasa umpamanya, oke aku males puasa. Biasa puasa Senin Kemis, udah nggak usah puasa. Yang penting bayar utang Ramadannya. Ketika engkau punya utang. Ketika bulan Ramadan fokus. Jadi jangan sampai kita menyelamatkan yang sunnah, yang wajib ditinggalin. Jadi fokus menyelamatkan yang merupakan kewajiban. Dalam kondisi seperti ini, ya kita melakukan pemanasan ya. Kalau bicara umpamanya sholat sunnah, ana biasanya dulu 12 rakaat Ustaz. Ya udah sekarang paling enggak qobliyah subuh sama witir. Itu tuh yang diselamatin gitu ya. Pelan-pelan nih. Umpamanya baca Quran, ana dulu biasanya one day one juz, sudah sekarang one day 1 halaman. Kalau dulu 1 hari 1 halaman, sekarang udah 1 hari, sekarang 1 ayat. Dalam rangka mengajak jiwa yang sedang malas ini, yang sedang futur ini, untuk kembali melaksanakan ketaatan. Karena orang kalau olahraga biasanya butuh pemanasan. Nih pemanasan nih, perlu pemanasan lagi. Jiwanya itu dipanasin lagi. Supaya dia semangat untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang lebih banyak lagi nantinya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, takhallulul fatarat lisalikin amrun la budda minhu. Adanya futur dalam fase perjalanan hidup
orang menuju kepada Allah Azza wa Jalla sesuatu yang lumrah. Faman kanat fatratuhu ila muqarabatin wa tasdid. Barang siapa yang futurnya itu ya mengantarkan kepada sesuatu yang dekat lah. Tidak mengeluarkan dia dari yang wajib. Dia tetap melaksanakan yang wajib. Tidak memasukkan dia kepada yang haram. Maka diharapkan orang yang seperti ini, rujiya lahu ayya'ud khairan mimma kana. Diharapkan dia nanti baliknya lebih semangat lagi. Lebih baik daripada yang dulu. Dan disebutkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, innan nafsa laha iqbalun wa idbar. Jiwa manusia itu ada maju mundurnya. Fa in aqbalat fakhudha bil azima wal ibadah. Ketika maju, maka tarik dia dengan semangat untuk beribadah kepada Allah. Wa idza adbarat, kalau dia sedang mundur, sedang loyo, fa aqsirha 'alal faraid wal wajibat. Cukupkan dengan yang wajib-wajib saja. Jadi jangan dipaksai. Yang wajib aja dulu. Karena jiwanya lagi loyo nih, lagi males nih. Maka kita pun harus memperhatikan diri kita dan mungkin sahabat-sahabat kita. Oh, kondisinya nih parah nih. Gimana kita menghadapinya? Taib, kondisi yang kedua di mana futurnya dia itu sudah sampai batasan meninggalkan yang wajib dan melakukan dosa-dosa besar. Bahkan dia mulai berkawan dengan para pelaku dosa, hatinya mulai keras, dia suka mendengarkan ucapan ahlus syubuhat, mulai dia mencari rukhsah dalam berbagai masalah, dalam berbagai permasalahan. Dia cari pendapat yang lebih mudah, pendapat yang lebih mudah. Ada loh ulama yang membolehkan. Ini sebenarnya fase futur. Yang awalnya dia semangat, tahu-tahu dia mulai cari pendapat-pendapat yang memudahkan. Ini kondisi penyakit yang membahayakan. Dia sedang berada di pinggiran. Di pinggir jurang. Dia perlu berusaha keras menyelamatkan dirinya secepat mungkin. Sebelum dia jatuh ke jurang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau bicara apa yang menyebabkan orang futur, kalau kita bicara itu sesuatu yang harus ya dalam perjalanan hidup orang menuju kepada Allah, ada masa loyo yang Nabi SAW sebutkan itu. Ada banyak sebabnya. Yang pertama, sebab agama. Loh, kok agama bisa membuat orang jadi futur? Gimana ceritanya? Jadi ada seorang yang awal istiqomahnya, awal hijrahnya, dia itu tidak mendapatkan pendidikan yang sempurna. Dalam ilmu, dalam amal dan keyakinan. Makanya kalau kita lihat Nabi SAW, ketika ada satu orang yang baru masuk Islam, yang hijrah ke kota Madinah, Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, Allimuhul Quran, ajarin dia Quran. Faqihu fiddin, fahamkan dia tentang agamanya. Ada orang yang ketika hijrah nggak dapat itu. Hijrahnya itu hanya tren pada hijrah semuanya, akhirnya dia hijrah. Hijrah itu apa sih? Ya pakai jilbab, hijrah itu dia cingkrang celananya, jenggotnya dibiarin. Jadi dia tidak memahami esensi hijrah yang sebenarnya. Kurangnya mendalami ilmu. Atau dia ini di awal hijrahnya itu terlalu keras. Sampai berlebih-lebihan dalam beribadah. Bahkan dia memandang kepada masyarakat itu, oh semuanya tersesat ya. Gak ada yang benar nih orang-orang nih. Bagaimana dia dengan orang tuanya? Ya Allah, ana jadi lupa jemaah. Ana jadi ingat, bukan lupa. Ana jadi ingat. Ada seorang kerabat yang minta sama ana untuk bikin voice note tentang seorang anak. Yang dia, Masya Allah, hijrah, dia mulai istiqomah. Tapi kok kayaknya berlebihan.
dia menyalah-nyalahkan orang tuanya, menvonis orang tuanya dengan vonis yang tidak tepat sebenarnya. Seharusnya anak itu tetap etis sama orang tuanya. Bagaimanapun kesalahan orang tuanya, sampai kalau orang tuanya pembuat berhala pun, orang kafir pun tetap anak harus beradab sama orang tuanya. Tapi ada tadi yang baru hijrah udah seperti itu gitu. Ketika semangatnya itu mulai loyo, dia nggak kuat melanjutkan. Seperti kita lihat orang yang naik gunung, dia naik gunung berlari, lari dia. Padahal udah dikasih tahu, ini jaraknya jauh loh. Pelan-pelan aja, nanti yang penting nyampe. Enggak, dia lari. Di tengah jalan dia habis tenaganya. Ketika habis dia nggak bisa melanjutkan. Atau dia terkena goncangan. Dalam hijrahnya ini, goncangan keras yang menyebabkan dia keluar dari istiqamah. Karena memang dia tidak membangun keagamaan dia di atas landasan-landasan yang kokoh. Makanya kadangkala kita ngelihat ada yang murtad. Ada yang murtad. Jadi masalahnya bagaimana seorang beragama. Rasul SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Inna hadha ad-din yusr." Atau "Inna ad-dina yusrun." Agama itu mudah. "Wala yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah." Tidak akan ada seorang yang berusaha keras dalam beragama, maka dia akan dikalahkan sama agama. Fasaddidu, kalian berusaha untuk menepati sasaran. Wa qaribu, mendekati. Wa abshiru, berikan kabar gembira gitu. Dan bergembira, wasta'inu bil ghadwati war rauha wa syai'in ad-dulja. Dalam rangka perjalanan menuju Allah, kalian perlu minta tolong sama Allah dengan beribadah di waktu pagi dan petang. Kemudian sedikit di malam hari. Artinya kita perlu perlahan-lahan. Pelan-pelan. Jadi itu faktor yang pertama atau sebab pertama adalah faktor agama. Yang kedua, faktor kejiwaan. Jadi ada orang yang kena was-was. Dan itu mempengaruhi agamanya. Dan kadangkala ucapan was-was itu, pemikiran itu membuat dia akhirnya meninggalkan agama sudah. Yang kadangkala bicara ibadah umpamanya, ada orang yang was-was terus. Sah enggak ya wudunya ana ya? Tadi ana sholatnya sah apa enggak ya? Tadi ana baca ini enggak ya? Tadi ana hidupnya seperti itu. Dia capek gitu loh dengan perasaan itu. Sampai kadangkala ada yang ingin bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Maka hilangkan perasaan itu. Ketika ada was-was, langsung tanya. Tanyakan kepada yang berilmu. Datang kepada ustaz, sampaikan, minta arahan. Aku kok punya pikiran kayak gini ya. Gimana sebenarnya seperti itu? Yang ketiga, ada yang faktor atau sebab futurnya itu masalah sosial. Mungkin dia seorang jomblo yang perlu untuk menikah. Yang berat bagi dia menahan syahwatnya. Atau seorang yang pernah menikah, terus dia bercerai. Dia masih kepikiran sama pasangannya. Atau seorang perempuan yang suaminya mati. Yang dahulu keberadaan suaminya itulah yang melindungi agama dia. Jadi ada perempuan yang dia dengan adanya suami itu, Masya Allah, suaminya selalu memberikan nasihat ya. Selalu mengajak dia kepada ketaatan. Atau sebaliknya.
Ada istrinya yang selalu ngajak suaminya. Istrinya meninggal dunia, suaminya bingung. Mulai futur dia. Nggak ada yang ngajak. Atau tadi istri. Ada istri ini yang pakai jilbab atas dorongan suaminya, atas binaan suaminya. Suaminya meninggal dunia, ya kadangkala dia berpikir untuk melepaskan jilbabnya. Jadi permasalahan seperti ini, apalagi ditambah dengan adanya nafsu, ada syahwat di diri dia, kadangkala membuat dia ya harus segera menikah sebenarnya. Karena tidak sedikit yang awalnya istiqomah, kemudian dia puasa Senin Kemis, puasa Daud ya untuk menjaga. Tapi di tengah jalan kadangkala permasalahan sosial ini mengganggu dia. Kemudian yang keempat, lingkungan. Dulu ketika dia awal hijrah, dia itu punya kawan-kawan yang baik. Boleh jadi dia bekerja di sebuah perusahaan, diajak sama temannya untuk bertobat kepada Allah, untuk belajar agama, untuk menjadi lebih baik. Dan alhamdulillah dia bisa untuk hidup lebih baik. Kemudian dia dimutasi di tempat yang berbeda dengan tempat pertama dia. Adzan dikumandangkan, gak ada yang ke masjid. Bulan Ramadan pada banyak yang gak puasa. Ini membuat orang ini yang dia istiqomahnya karena dukungan teman-teman. Gara-gara seperti itu akhirnya dia kadang-kala balik lagi. Yang kelima, penyebab orang itu futur, masalah ekonomi. Boleh jadi dulu dia fakir, miskin. Kemudian Allah bukakan rezekinya, dia jadi orang kaya raya. Yang akhirnya kekayaan itu membuat dia jadi futur. Nggak lagi datang ke masjid, sholat berjamaah yang biasanya dia di saf awal atau saf 2, sekarang di saf akhir. Kadang-kala karena urusan kerjaan dia nggak ke masjid. Ada yang sebaliknya, yang dulunya kaya raya, kemudian jatuh miskin, sehingga dia perlu kerja keras untuk mengangkat kefakirannya itu, dan dia nggak lagi hadir di majelis ilmu, dia nggak lagi ketemu sama kawan-kawan baiknya, hari-harinya cuma cari fulus. Apalagi setan membisikkan kepada dia, ini engkau jadi miskin gara-gara ngaji engkau. Engkau bangkrut gini, jadi fakir engkau, gara-gara engkau hijrah ini, kata orang-orang ini. Dan kita melihat ada sebagian orang yang awalnya kaya raya, ketika hijrah dia bangkrut, jatuh. Yang dulu dia bisa naik mobil mewah, sekarang dia naik mobil, bahkan kadang-kadang nggak punya mobil. Maka dia harus menjaga, jemaah. Karena di awal hijrah mungkin dia jual mobilnya, dia jual rumahnya, nggak ada masalah dia. Dia siap untuk hijrah, dia siap untuk berjuang. Tapi setelah berlalunya waktu, kok panjang perjalanannya ini, itu bisa futur. Maka perlu bagaimana dia menyelamatkan diri dari bisikan-bisikan setan untuk dia tetap istiqomah di jalan Allah ini, jemaah. Ahibati fillah. Jadi teman-teman yang punya masa lalu yang kelam, itu ketika dia hijrah, kemudian dalam perjalanan hijrahnya dia akan menghadapi ujian-ujian, itu kadangkala dia ada gambaran masa lalu dia kok kayaknya lebih nyaman yang dulu. Karena dia pernah merasakan masa itu. Ini di masa luyunya keimanan dia, di masa futurnya dia, di masa malesnya dia.
Maka ahibati fillah, apa solusi tatkala futur itu datang? Ya, tergantung sebabnya. Kalau kita tadi sudah mendengarkan sebab-sebab orang futur, maka solusinya ya sesuai dengan sebab kefuturan dia. Ada solusi umum, secara umum nih kita akan bahas tentang solusi umum ya. Yang pertama adalah berdoa. Memohon kepada Allah Azza wa Jal dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan, mengkhususkan waktu-waktu yang mustajab, tempat-tempat yang mustajab, untuk benar-benar berdoa memohon kepada Allah supaya ditetapkan hatinya di atas agama ini. Coba kita lihat doa-doa yang diajarkan Nabi SAW. Kebanyakan kita itu menghafal doa minta rizki, doa minta sehat, doa diselamatkan dari penyakit, doa untuk menjaga iman kita. Apakah kita baca? Di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, afaf, penjagaan diri, dan kecukupan. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Ya Allah, aku memohon kepadamu ketetapan dalam urusan ini. Wal azimata ala rusydi. Dan semangat dalam menegakkan atau menjalankan di atas petunjukmu ini. Wa as'aluka mujibati rahmatik. Aku minta semua yang dapat menghadirkan rahmatmu. Wa azaima maghfiratik. Dan semua perkara yang dapat mendatangkan, menghadirkan ampunanmu ya Allah. Beliau minta. Doa yang diajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tuh Mu'adz dikasih amalan ini untuk dibaca setiap sholat. Di penghujung setiap sholat. Untuk baca itu. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Itu yang terkadang kita remehkan jamaah. Padahal ini solusi utama. Bukan karena ini mudah dilakukan, tidak. Karena Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Dan Nabi SAW mengatakan, laisa syai'un akram ala Allah minad du'a. Nggak ada sesuatu yang lebih indah, lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Karena doa ini menunjukkan ketidakmampuan kita, keperluan kita, kefakiran kita sama Allah Azza wa Jalla. Dan kalau kita melihat orang itu semakin tinggi ilmunya, semakin kenal sama Allah, doanya meminta keselamatan untuk keimanan mereka, itu lebih sering mereka baca. Yang di surat Ali Imran ayat 8 yang kita insya Allah semua hafal doanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, jangan palingkan hati kami setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan anugerahkan kepada kami rahmat dari sisimu ya Allah. Engkau maha pemberi ya Allah. Ini yang pertama. Jadi kita perlu berdoa. Kalau setan datang, doa lagi minta sama Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, belajar agama dengan benar. Artinya mau tidak mau, seorang muslim itu harus punya pegangan ilmu agama yang dengannya dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Yang dengannya dia akan selamat dari syubhat. Yang dengan ilmu itu dia bisa menepis was-was syaitan, pikiran-pikiran jahat, karena dia punya ilmu.
cerita nih, sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis. Iblis ini lebih mudah dia menggoda orang yang ahli ibadah daripada menggoda orang yang ahli ilmu. Karena orang yang ahli ilmu punya senjata, dia bisa jawab. Pernah ngelihat orang ahli ibadah tahu-tahu berhenti sholat? Loh kok bisa? Ada. Kata dia, makomnya sudah beda. Makomnya itu udah beda. Jadi dia berhenti sholat itu karena makomnya lebih tinggi daripada yang sholat. Diceritakan bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala, beliau dalam kondisi antara tidur dan tidak tidur, tahu-tahu beliau melihat seakan-akan ada cahaya terang yang memanggil Syekh Abdul Qadir, ya Abdul Qadir, ya Abdul Qadir, labbaik, kata Syekh Abdul Qadir, labbaik. Kata dia, kata suara itu, ana rabbuk, aku Tuhanmu, kata dia. Didengarkan sama Syekh Abdul Qadir. Sesungguhnya aku sudah menggugurkan kewajiban sholat atas dirimu. Karena dianggap dia sudah ahli ibadah, udah gak wajib lagi sholat. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Anta iblis, kata dia. Engkau iblis, engkau syaitan. Kok? Kata iblis tanya, engkau kok tahu aku iblis? Ya Allah itu nyuruh kita sholat. Allah nyuruh kita wa aqimus sholat, wa atu. Kita lihat perintah Allah dalam Al-Quran, semua perintah untuk sholat. Untuk menjaga sholat. Dan bagaimana Nabi SAW tetap sholat sampai mati, sampai sakit beliau tetap sholat. Kok ini engkau datang nyuruh aku berhenti sholat? Yang nyuruh orang berhenti sholat itu setan. Kenapa beliau selamat? Iblis itu padahal aku banyak orang yang aku sesatkan dengan cara ini. Berhenti sholat karena dianggap makomnya sudah gak wajib lagi sholat. Maka di sini ilmu yang menyebabkan orang itu selamat, tidak meninggalkan sholat. Ana dulu pernah ketemu seorang ustaz yang dia awalnya sholat, kemudian berhenti sholat. Dia berhenti sholat. Padahal dia kuliah di perguruan tinggi Islam. Ternyata dia kemakan syubhat. Dijelaskan sama gurunya bahwasanya tujuan sholat itu adalah mengingat Allah. Allah mengatakan aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Sehingga orang kalau sudah mengingat Allah nggak perlu lagi sholat gitu loh. Sholat itu cuma sarana gitu loh. Tujuannya, esensi sholat itu mengingat Allah. Jadi kalau engkau sudah ingat Allah ya nggak usah sholat gitu. Berhenti itu sholatnya. Gara-gara dia nggak punya ilmu. Jadi semua yang disampaikan itu ya dia terima. Kadang-kadang ada sebagian orang mengatakan ambil baiknya buang buruknya. Engkau itu tahu dari mana baik dan buruk. Kalau engkau nggak belajar ilmu. Sebagian orang itu gelas kosong. Apa yang diisi, ya itulah yang akan jadi warna di gelas dia. Maka perlu belajar agama, ya bukan untuk menjadi seorang ustadz ya. Tapi paling tidak dia punya bekal dengan ilmu tersebut. Yang menjadikan dia nggak bodoh lagi, dia bisa tahu dengan perkara-perkara yang syubhat, dia juga bisa mengusir was-was dan pikiran-pikiran yang datang kepada dia. Kemudian yang ketiga, perlu mencari kawan yang baik. Ya, dengan cara ikut kegiatan-kegiatan. Kalau mungkin emak-emak ada selain kajian, mungkin ada bakti sosial ya. Yang dengan itu mereka akan saling menguatkan. Karena kita kalau di masjid umpamanya, ada emak-emak yang Ustaz ana kalau di rumah sholat kan memang lebih utama perempuan di rumah Ustaz. Tapi kok ana kesendirian ana imannya kok lagi kurang, males sholat sunnah Ustaz. Tapi kalau ana ke masjid, ana ngelihat teman-teman pada sholat sebelum sholat qobliyah, habis sholat ba'diyah, ana kok jadi semangat gitu ya. Iya, ketika itu silahkan. Padahal kita tetap tahu sholat yang perempuan di rumah lebih baik. Tapi kalau kondisinya, anak kalau di rumah nggak sholat akhirnya Ustaz. Tapi kalau di masjid sholat, karena ngelihat sholat sunnah maksudnya. Karena ngelihat semua pada semangat, jadi anak ikut termotivasi untuk itu. Itu bagus. Kita perlu cari kawan-kawan seperti itu.
Kemudian yang keempat, ya menghindar dari lingkungan-lingkungan yang buruk. Ini buat teman-teman yang bekerja, ketika dia dimutasi ke tempat yang memang membahayakan dia, dia perlu minta tempat lain. Boleh jadi Ustaz, anak kalau nggak dimutasi, karir anak nggak naik, nggak apa-apa. Anak nggak bisa naik jabatannya atau apa. Ya nggak apa-apa, lebih baik menyelamatkan keimanannya daripada menyelamatkan karirnya. Jadi kita perlu memilih lingkungan yang baik. Kenapa disyariatkan hijrah? Kalau kita bicara hijrah, hijrah itu yang dikenal adalah hijrah fisik sebenarnya. Yang awalnya tentunya hijrah hati. Meninggalkan lingkungan yang tidak mendukung untuk beribadah kepada Allah, pindah kepada lingkungan yang mendukung. Yang resiko atau konsekuensi hijrah itu kadang-kala meninggalkan rumah, meninggalkan pekerjaan demi menyelamatkan iman. Apakah kita nggak ngelihat para sahabat Nabi yang hijrah dari kota Mekah ke Habasyah, bukan ke Madinah? Yang pertama mereka hijrah dari kota Mekah ke Habasyah, nyebrang lautan. Mereka meninggalkan rumah, pekerjaan, keluarga, semua ditinggal untuk merantau ke tempat yang mereka nggak tahu. Ini kita gimana hidup di sini? Tapi karena tujuan mereka menyelamatkan iman, itu penting. Ada seorang perempuan yang suaminya terjebak dalam dosa gara-gara lingkungan. Pekerjaannya enak suaminya. Enak pekerjaannya, fulusnya cukup. Tapi istrinya ngomong, "Bang, abang keluar." Kalau enggak, abang terjebak dalam dosa lagi di sana, kata dia. Mau enggak mau, karena lingkungan itu mendukung. Akhirnya sang suami keluar. Dan selamat iman dia. Walaupun kalau bicara kondisi ekonomi mungkin lebih nyaman yang dahulu. Tapi imannya selamat. Karena itu yang akan kita bawa mati. Harta akan ditinggal semuanya. Nanti akan ada hari yauma la yanfa'u mal wala banun. Harta dan anak gak berguna. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Ketika seorang meninggal dunia, yang mengantarkan ke kuburan itu 3. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Yang tinggal di kuburan cuma amalnya. Anaknya gak mau ikut bapaknya. Wala emaknya di kuburan. Harta ada yang ditaruh di kuburan? Gak ada. Kalau emaknya punya gigi emas mungkin dicabut sama anaknya. Emak gak butuh sama gigi emas di kuburan. Subhanallah. Maka kita perlu mengorbankan kadangkala pekerjaan kita demi mencari lingkungan yang baik. Kemudian yang kelima, ya ketika punya masalah, hendaknya segera diselesaikan gitu. Jadi kadangkala penyebab futur itu ya ada masalah-masalah, kalau masalah sosial tadi, bujang, jomblo, segera menikah gitu loh. Jangan ditunda-tunda. Nabi menyuruh, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai kaulah muda, barang siapa yang punya kemampuan, maka segeralah menikah. Karena tadi kalau enggak akan tambah futur. Anak kenal dengan seorang yang dia itu sudah waktunya menikah. Dia mampu, tapi abahnya itu nahan. Jangan nanti nunggu lulus kuliah. Nanti nunggu lulus kuliah. Jadi lebih berat abahnya ini dengan kuliahnya. Padahal nih anak sudah kondisinya perlu nikah dia. Maka orang tua juga, ya sudah bismillah nikah. Gimana nanti masalah nafkah? Bismillah lah, nanti orang tua juga bantu atau gimana. Karena dalam rangka menyelamatkan keimanan. Kemudian yang keenam, kadangkala kita perlu datang ke orang-orang yang berilmu, para ulama, ya. Ya mungkin orang-orang yang kalau masalah-masalah kejiwaan, kadangkala kita perlu ngobrol sama orang yang paham gitu loh. Masalah hati. Sehingga kita nggak terjerat dalam was-was yang menimpa sebagian orang. Kemudian yang ketujuh, melakukan segala hal yang dapat menambah keimanan dan memperbaiki hati, melembutkan hati.
seperti memperbanyak zikir, ya. Yang zikir ini mudah, perbanyak baca la ilaha illallah, baca la haula wala quwata illa billah, perbanyak istighfar, perbanyak membaca Al-Quran, ziarah kubur, ya, membaca perjalanan hidup para nabi. Kemudian yang kedelapan, minta tolong sama Allah dan bertawakal kepadanya, serta meminta perlindungan dari godaan setan, serta yakin bahwa yang dapat menyelamatkan itu hanya Allah Azza wa Jalla. Maka jangan pernah berhenti meminta tolong sama Allah dan bertawakal kepadanya. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang dapat Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Jazakallah khair wa barakallahu fiik Ustadz. Alhamdulillah begitu banyak ilmu yang telah kita dapatkan hari ini. Untuk melengkapi, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan untuk bisa melengkapi bekal kita pulang. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan silakan, boleh langsung menuju ke mic. Mungkin satu pertanyaan, Afwan Ustadz, ini ada pertanyaan dari hamba Allah. Tafadhali. Afwan Ustadz, berkaitan dengan futur yang kami khawatirkan sebagai orang tua terjadi kepada anak-anak kita ya Ustadz, terutama untuk anak-anak kita yang berada di Mahat. Alhamdulillah sampai saat ini anak-anaknya beliau ini begitu, girohnya begitu luar biasa untuk menuntut ilmu. Tapi keadaannya adalah orang tua yang terpisah, di mana ayah kandungnya yang terpisah ini sangat mempengaruhi anak-anaknya dengan subhat-subhat yang akhirnya sepertinya merusak akidah anak ini gitu. Apakah ibunya berhak untuk memisahkan? Maksudnya tidak ada hubungan komunikasi dengan ayahnya yang dibuat oleh ibunya ini, apakah menjadikan dosa kepada ibunya karena untuk melindungi akidah anak-anaknya, karena ayah kandungnya meminta ketika liburan anak-anak itu bersama ayah kandungnya gitu Ustadz. Masya Allah. Ya Ustadz, begitu pertanyaannya Ustadz. Barakallahu fiik. Siap jamaah. Nah, jadi memang ini menjadi kondisi yang mengkhawatirkan ya. Tatkala orang tua berpisah, salah satunya itu memang tidak satu visi dan misi. Tidak berpikir untuk bersama-sama menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Bagaimana sikap seorang ibu ketika mereka harus bercerai berkaitan dengan anak-anak? Pertama, kita nggak boleh memisahkan anak dari bapaknya. Kita juga tidak boleh menanamkan kebencian di dalam diri anak kepada bapaknya, kecuali kebencian dalam agama. Maka yang perlu dilakukan oleh ibu adalah bagaimana anak itu tetap berbakti kepada bapaknya. Tetap dia kenal sama bapaknya, dia bisa dengan telepon sama bapaknya, dia bisa jumpa dengan bapaknya, tapi tidak dalam waktu yang lama. Sehingga anak-anak tetap mendoakan bapaknya, dan boleh jadi anak-anak ini menjadi penyebab bapaknya dapat hidayah. Boleh jadi seperti itu. Tapi kalau ternyata membahayakan, kalau dikatakan enggak Ustaz, anak-anak ini pulang dari bapaknya malas sholat, nah ini berbahaya berarti. Maka perlu kontrol yang lebih. Tapi jangan sampai kita memisahkan mereka, artinya membuat anak-anak itu tidak berbakti sama bapaknya, atau dipersiapkan anak-anak itu untuk bisa mendakwain bapaknya. Jadi tugas orang tua, anak-anak yang pesantren ini disampaikan engkau perlu memberikan contoh yang baik buat ayah. Ayahnya umpamanya nggak sholat, kan ditakutkan anak ini kalau tempat bapaknya akhirnya nggak sholat kayak bapaknya. Maka dilihat kalau anak ini ternyata nggak dia mampu, dia ketika di tempat bapaknya dia malah ngajak bapaknya untuk sholat, dan alhamdulillah bapaknya mau sholat ketika anak itu mengajak. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu orang tuanya dapat hidayah juga. Dan bekal yang paling penting yang di akhir tadi disampaikan, kita perlu minta tolong sama Allah Azza wa Jalla dalam menghadapi segala hal. Karena kadangkala orang tua sudah maksimal menjaga anaknya, dimasukkan ke pesantren, ya, dicarikan guru privat untuk menghafal Al-Quran. Tapi terkadang di tengah jalan, ya ada penyamun, ada perampok-perampok yang menarik dia keluar dari jalan istiqamah. Maka kita perlu benar-benar minta tolong sama Allah Azza wa Jalla.
Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik wa barak. Naam, tafadhali. Ustadz mau bertanya, jadi dalam 2 tahun pandemi ini mungkin saya pribadi tuh suka futur ya. Cuma pada saat saya iman down dan mungkin kebiasaan hidup agak sedikit, saya tahu itu salah, saya buat gitu, tapi tidak sampai maksiat. Terus hati saya tuh kayak guilty feeling, merasa bersalah gitu. Sampai lama gitu. Nanti kalau udah kebetulan dengan lingkungan, ada satu lingkungan yang saya tidak bisa, misalnya dalam pekerjaan tidak bisa saya hindari gitu. Ada hal-hal yang mungkin menurut saya harusnya tidak dilakukan, tapi hati itu tahu itu salah, berasa guilty feeling. Apakah itu sudah pada fase menuju kebatilan atau seperti apa, Ustadz? Mungkin ada kiat-kiat dari Ustadz atau nasihat yang bisa jadi ikhtiar solusi buat saya maupun teman-teman yang mengalami masalah yang sama. Terima kasih Ustadz, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Iya. Alhamdulillah. Ketika seorang berbuat dosa dan dia sadar yang dia lakukan seharusnya tidak lakukan, itu menunjukkan masih ada cahaya iman di hatinya. Allah menyebutkan tentang orang-orang yang bertakwa, itu bukan berarti orang yang tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat kesalahan. Allah mengatakan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka adalah orang-orang yang apabila mereka terjebak dalam perbuatan dosa besar atau dosa kecil, mereka itu ingat sama Allah. Dia ingat, ya Allah, yang aku kerjakan ini salah, seharusnya aku tidak kerjakan. Dan mereka memohon ampun kepada Allah atas dosa yang mereka kerjakan. Kemudian mereka bukan orang yang udah tahu terus dikerjakan terus ya dosa tersebut, enggak. Jadi mereka berhenti berbuat dosa tersebut. Mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Nanti ketika terjebak lagi dalam perbuatan yang seperti dahulu yang seharusnya dia tidak lakukan, dia kembali bertobat kepada Allah. Dia perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Jangan dibiarkan ada fase tobatnya itu menunda tobat kita. Kita tahu udah yang kita lakukan nggak benar, tapi kita tobatnya nanti aja tobatnya. Kenapa? Menunda-nunda ini akan menyebabkan hati kita jadi keras. Yang awalnya tadi kita benci dengan kemungkaran tersebut, itu tahu biasa aja gitu. Kan banyak orang dulu awalnya dia ngeliat dosa nih, nggak boleh nih. Tapi lama-kelamaan karena biasa dilakukan, ya udah biasa. Ini kemungkaran yang berbahaya nantinya. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata muha. Dan ikutin perbuatan dosa dengan perbuatan baik. Itu akan menghapuskan. Jadi tatkala kita terjebak dalam perbuatan dosa, segera rubah. Karena kalau ada penundaan yang ditakutkan hati kita jadi keras. Karena perbuatan dosa itu, ya kalau dikatakan tadi belum dosa, maka nggak ada masalah. Kalau yang dilakukan itu belum dosa. Tapi kebanyakan dari hal-hal yang mubah, terlalu banyak kita melakukan hal-hal yang mubah yang diperbolehkan secara syariat sebenarnya. Tapi kalau kebanyakan itu juga bisa membuat hati jadi keras. Maka perlu dikurangin hal-hal yang mubah. Ada emak-emak yang mamanya sukanya belanja terus ke pasar. Boleh ke pasar nggak dosa. Selama dia pakai pakaian yang syar'i, berangkat ke pasar, boleh ke pasar. Tapi kebanyakan ke pasar, itu menyebabkan kita jadi, ya hati jadi keras. Ngelihat dunia terus yang kita lihat. Maka kadang-kala kita perlu datang ke kuburan untuk menguatkan keimanan kita kembali. Untuk menambahkan keimanan. Masih takut sama orang tua, nggak masalah. Jadi harapannya kita itu membiasakan mereka. Terus kita suruh mereka.
Mudah-mudahan itu jadi kebiasaan yang baik, walaupun terpaksa mereka melakukan itu. Sehingga dalam perintahnya orang tua sesekali duduk sama anak-anak, ya, ngobrol dari hati ke hati sama mereka, sambil makan, sambil rebahan atau apa, atau mungkin sama anak-anak nih yang sudah remaja semua, mereka semua terlentang di atas kasur, kemudian ibunya mulai memberikan nasihat kepada mereka. Sampaikan kenapa ibu galak sih? Apa sih maunya ibu? Agar mereka berpikir, kenapa ibuku seperti ini? Kadangkala mereka berpikir negatif, padahal ibunya positif. Karena anak-anak ini suka bermain. Dia lebih memilih santai. Sehingga ana rasa kalau tadi orang tua sudah memberikan waktu khusus untuk belajar, nggak lama sebenarnya waktu itu. Baca Quran antara maghrib sama isya. Setelah itu mereka bisa melakukan aktivitas yang lainnya. Jadi ana rasa perlu ada pendekatan yang berbeda sama anak-anak ini. Tapi intinya perintah Allah tadi, wastabir 'alaiha, sabar. Sabar ekstra. Ketika kita sampai ke titik capek, jenuh, lelah, letih, hamparkan sejadah, minta tolong sama Allah SWT. Ditambah minta tolongnya sama Allah. Dan orang tua terus menambah ketaatannya. Cerita bagaimana Sa'id bin Musayyab, bagaimana dia mengatakan kepada anaknya, la azidanna fi salati, aku benar-benar akan menambah ibadah salatku agar Allah menjagamu untukku. Jadi kesolehan orang tua ini ada dampaknya kepada anak. Maka sang ibu terus berusaha tadi untuk mengadakan pendekatan sama mereka, ngomong dari hati ke hati, kemudian ada waktu bermain sama mereka, waktu cerita sama mereka, dan usahakan ketika makan itu selalu makan bersama untuk sekedar mendekatkan hati sama mereka. Tapi intinya ya bersabar. Ketika nggak kuat, minta sama Allah dikuatkan kesabarannya. Allahumma afrigh alaina sabra. Ya Allah, limpahkan kepada hatiku ini kesabaran. Tanpa bantuan Allah, kita nggak akan bisa. Banyak-banyak membaca la haula wa la quwata illa billah. Agar kita tidak bergantung kepada diri dan usaha kita. Jangan pernah mengatakan saya sudah maksimal. Ya Allah, tanpa bantuan Allah kita nggak bisa. Maka banyak membaca la haula wa la quwata illa billah, atau membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Dengan itu harapannya Allah senantiasa membantu kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Ustaz, masih ada 2 pertanyaan lagi, masih cukup nggak Ustaz? Tafadhal. Waktunya Ustaz? Nah, bismillah. Baik Ustaz, baik Ustaz. Ini karena ummahat masalahnya banyak Ustaz, selain diri Masya sendiri Allah. juga anak-anak. Anak-anak dan suami, dan pastinya banyak lagi, dan itulah kondisi ummahatnya. Baik Tafadhal, Ustaz, nah. ini untuk pertanyaan. Baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya, ini ada ummahat yang mempunyai anak di SMP Mahat Ustadz, tapi anaknya itu sudah tidak mau melanjutkan lagi ke SMA di Mahat lagi. Jadi orang tua khawatir akan kefuturan dan karena makin dekat dengan gadget dan lain-lain. Jadi apakah yang seharusnya dilakukan oleh orang tua mengikuti anaknya atau tetap menyarankan anaknya untuk melanjutkan ke Mahat Ustadz? Dan pertanyaan ini sepertinya banyak Ustadz. Syukron segitu Ustadz. Barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Perlu dicari tahu apa penyebabnya. Karena boleh jadi ada anak-anak yang gak nyaman di pondok tersebut. Kadangkala faktor sosial. Kadangkala anak-anak juga menjadi korban, dibully sama temennya, disakiti sama temennya, sehingga dia gak ingin melanjutkan di tempat itu. Baik, perlu dikasih pilihan. Kalaupun nggak melanjutkan di tempat itu, tapi melanjutkan di tempat lain yang tetap terjaga. Sehingga kalau bisa juga tetap di pondok juga, tapi yang mungkin berbeda, yang mungkin lebih menyenangkan buat dia umpamanya. Karena orang tua tetap khawatir ketika dia di luar nantinya, dia takut seperti burung yang dilepas.
yang akhirnya nggak bisa balik lagi ke kandangnya. Udah dia pergi kemana-mana. Tapi kalau memang tetap anaknya udah nggak mau mondok lagi Ustadz, ya udah nggak kuat ya, mungkin ada beban buat dia, maka silahkan kalau memang terpaksa ya, dia harus keluar dari pondok, pindah ke pondok lain, dia nggak mau, dia mau sekolah, carikan sekolah. Ini harapan Anda memang ini mungkin sebuah PR buat kita bersama ya. Mondok itu nggak harus, mondok itu nggak harus. Namun kita harus menyelamatkan anak kita dari pergaulan yang buruk. Oleh karena itu perlu adanya SMP, SMA yang khusus laki-laki, tapi tidak mondok. Perlu teman-teman mungkin di Jakarta ini berpikir membuat SMK umpamanya. Yang nggak mondok anak itu full day. Tapi basisnya itu sunnah gitu. Jadi anak-anak di situ mendapatkan pendidikan agama yang cukup dan ilmu umum yang cukup. Atau paling tidak kalau bicara agamanya dia nggak seperti yang di pondok, tapi dia dapat lingkungan yang menjaga dia. Begitu pula untuk akhwat, sekolah akhwat. Perlu adanya sekolah-sekolah yang nggak mondok, SMP, SMK mungkin nantinya, yang anak-anak itu perempuan, semua perempuan, dan berbasis sunnah juga. Kayaknya ini perlu dipikirkan karena nggak semuanya mau mondok anak-anak itu. Juga ada orang tua, orang-orang yang belum kenal sunnah pun dia takut dengan anaknya. Apalagi anak perempuan, dia berpikir dia mondok nggak mau, sekolah umum takut dia. Nah, maka perlu kita menghadirkan sebuah sekolahan yang bisa mengakomodir seperti yang tadi, yang mereka udah nggak mau mondok. Dan subhanallah di Jakarta itu ada sekolah milik Nasoro, milik Katolik kalau nggak salah. Anak kok lupa namanya. Canisius. Nah, Canisius itu berdiri kalau nggak salah tahun 1930. Itu khusus laki-laki. Khusus laki-laki. Sampai hari ini. Jadi Belanda sejak dulu sudah berusaha untuk memisahkan yang laki. Udah sekolah, benerin sekolahnya. Kalau mau kawin nanti. Kalau sudah lulus silahkan gitu. Tapi kalau dikumpulkan laki perempuan berbahaya gitu. Ini sekolah sebelum Indonesia merdeka. Dan sampai hari ini masih eksis. Dan ternyata ya mereka dapat mengeluarkan ya alumni-alumni yang kredibel ya. Karena memang benar-benar diajarin di sekolahnya itu. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan ada solusi buat anak-anak ibu-ibu ya. SMA yang tetap menjaga keimanan anak-anak kita. Barakallahu fiik. Baik Ustadz, jazakallah khair, sangat bermanfaat sekali. Dan satu lagi pertanyaan ini Ustadz, mungkin ini Ustadz mengenai futur ini Ustadz, kita kan sebagai umahat kita punya lingkungan yang akhirnya bersahabat gitu Ustadz, di kajian-kajian dan di tempat-tempat yang alhamdulillah kita bisa bersama-sama berhijrah gitu Ustadz. Nah qadarullah wa masafa'al ini kan dengan adanya pandemi akhirnya adalah selain gadget, selain hal-hal lain yang membuat kita futur, ada juga hobi-hobi yang membuat kita jadi futur juga Ustadz. Nah ada beberapa sahabat yang akhirnya karena hobinya mungkin terlalaikan dan sampai akhirnya yang paling membuat miris adalah mereka akhirnya membuka jilbabnya gitu loh Ustadz. Dan itu sangat miris sekali karena terjadi di sahabat-sahabat dekat kami gitu Ustadz. Bagaimanakah adab untuk kita bisa saling menasehati, saling merangkul, karena terus terang kita seperti kehilangan sahabat gitu Ustadz. Jadi untuk menasehati pun kami takut sekali untuk menyinggung gitu Ustadz. Dengan ikhtiar doa, apakah kita bisa ada ikhtiar lain gitu Ustadz untuk bisa menyampaikan nasihat yang terbaik untuk sahabat-sahabat kita itu Ustadz. Gitu Ustadz, jazakallah khair. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Ya. Jadi siapa yang gak sedih jemaah? Ketika sahabat kita hilang.
hilang dari majelis ilmu, hilang dari kegiatan-kegiatan sosial yang biasa dilakukan bersama. Apa yang harus dilakukan? Ana ingat nih cerita Ibnu Katsir di dalam tafsirnya surat Ghafir ya. Beliau menyebutkan sebuah cerita bahwa ada seorang laki-laki dari negeri Syam. Ya, orangnya bagus lah, semangat. Dia biasa datang ke Umar bin Khattab di kota Madinah. Dari Syam datang ke Madinah, mungkin melaksanakan umroh ya, ziarah ke kota Madinah. Kemudian Umar kehilangan orang itu. Kok nggak pernah lagi ada gitu. Maka Umar bertanya, ma fa'ala fulan bin fulan? Fulan anaknya fulan kemana? Faqalu, ya Amirul Mu'minin yutabi' fi syarab. Wahai Amirul Mu'minin, dia sekarang jadi peminum. Jadi peminum. Artinya, ya udah seperti tadi, kalau tadi ada yang meninggalkan jilbabnya, kalau yang ini kembali minum dia. Lalu Umar memanggil sekretarisnya, penulisnya Umar. Uktub, tulis kata dia. Min Umar ibn Khattab ila fulan bin fulan. Tulis. Salamun alaik amma ba'd. Fa inni ahmadu ilaika Allah. Aku memuji Allah. Kepadamu yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Ghafiridz dzamb wa qabil taub syadidil iqab dzit taul. Allah itu pengampun dosa, penerima tobat, sangat dahsyat siksanya. Allah itu maha kuat dan maha perkasa. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia dan kepadanya akan kembali. Thumma qala li ashabi. Lalu Umar mengatakan, saat itu suratnya Umar. Suratnya Umar nggak panjang. Dia menjelaskan tentang maha besarnya Allah, maha pengampunnya Allah, Allah penerima taubat, tapi Allah siksanya juga pedih. Dan mengingatkan kita bakal kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu surat itu dikirim. Umar mengatakan kepada orang yang ada di sekitarnya, Ud'ullah li akhikum ayyuqbila biqalbih. Kalian semua mintakan kepada Allah agar Allah membuat dia kembali dengan hatinya lagi. Wa an yatuballah alaih. Dan agar Allah memberikan taubat kepada dia. Ketika surat Umar ini sampai kepada orang ini, orang itu membaca surat itu. Berulang kali dia baca. Dia mengatakan ghafiridz dzambi wa qabilit taub. Allah itu pengampun dosa, penerima taubat, syadidil iqab. Allah itu dahsyat, pedih hukumannya. Qad hadzarani uqubatahu wa wa'adani ayyaghfirali. Dia telah memperingatkan aku dari siksanya dan memberikan janji kepada aku untuk mengampuni aku. Maka subhanallah, akhirnya orang ini kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi buat mak-mak tadi yang kawannya hilang, tulis surat sama dia. Jangan tulis WA. Jangan ribain dia. Karena kita menjadi penolong setan jadi. Maka tulis surat sama dia. Ngomong gimana caranya sama teman-teman. Bismillah, tulis surat sama dia. Kirimkan via pos. Mungkin kalau kita via WA dia gak baca. Mungkin kita telepon dia juga gak dengerin. Tapi kalau surat dia bisa ulangin membaca lagi. Sambil ya teman-teman mendoakan agar dia diberi petunjuk dan kembali kepada Allah SWT.
Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah, yang salah dari diri Anda sendiri. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Ana kembalikan ke moderator, Ana mohon undur diri. Jazakumullah khairan.